Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tubi Channel. Kali ini saya akan membahas, banyak dari teman-teman di channel saya yang menanyakan berapa sih biaya untuk membuat backup listrik DC to DC untuk RT RW net. Nah, kali ini saya akan membahasnya, kira-kira sampai budget berapa untuk bisa memiliki backup listrik DC to DC. Oke, langsung saja. Untuk rangkaian bisa dilihat pada skema di channel saya, video saya yang sebelumnya. Rangkaiannya seperti ini, dan bahan-bahan yang diperlukan adalah hanya ini. Mungkin di sini yang saya anggap paling mahal adalah aki ya, tapi aki itu tergantung dari kebutuhan kita. Semakin besar akinya, maka daya untuk penyimpanan listriknya akan semakin lama pula. Yang jelas untuk backup listrik DC to DC ini biayanya menurut saya sangat murah. Oke, langsung kita lihat saja. Yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah ini, PSU. PSU di sini saya melihat di salah satu marketplace bahwa PSU ini harganya 75.000 ya, PSU 75.000. Murah bukan? Hanya 75.000 kita sudah dapat. 75.000 itu PSU yang 12 volt yang 10 ampere. Saya kira 10 ampere cukup kalau aki yang kita gunakan adalah aki yang mempunyai ininya 32 ke bawah. 10 bisa, 20 bisa, 32. Kalau ini sudah 40 ke atas, rekomendasinya jangan pakai yang 10 ampere, pakai 15 atau 30 atau di atasnya. Tapi kalau untuk backup, kira-kira kita mempunyai radio jumlahnya hanya kisaran di bawah 10, kita pakai yang 10 ampere dan akinya pakai yang 32. Saya kira sudah bisa membackup listrik kurang lebih selama 15 jam kuat lah gitu. Oke, yang kedua adalah solar charger controller. Di marketplace untuk yang seri 10 ampere, kekuatan 10 ampere itu hanya 57 ya, 57 ya. Dan untuk yang rekomendasi beli yang ini aja ya, yang 30 ampere, hanya 80.000. Hanya 80.000 kita bisa nanti bisa, kalau kita aki kita awalnya kecil mau pakai aki yang agak besar, jadi ini masih bisa kita gunakan. Tapi kalau kita yang beli yang tadi yang ukurannya 10 ampere, nanti kalau aki kita pakai 32, ini enggak kuat nanti. Itu ya. Terus selanjutnya adalah DC auto step up step down. DC auto step up step down ini. Yang auto ini. Ini harganya cuma 19.000. Kita total aja dulu ya. Kita rinci biayanya. Ini saya sudah membuat rincian. PSU tadi harganya 75.000. Oke. Kita masukkan saja 75.000. Selanjutnya adalah solar charger. Kita ambil aja yang ini ya, 80.000. Oke. Terus selanjutnya solar charger. Oh, ini aki. Maaf, sorry. Ini solar charger 80.000. Akinya nanti belakangan, menyesuaikan. Terus selanjutnya DC step up step down yang otomatis, berarti yang ini 19.500. Oke. DC step downnya, DC step down kita yang ini kayaknya, DC step down, DC step up down, ini up down ini. Yang step down, nah ini step down 24.700.
harganya 24.700. DC step up ini digunakan untuk menaikkan tegangan dari 12 menjadi 24. Harganya DC step up ini kekuatannya 150 watt ya. Jadi bisa mengangkat radio 24 volt sekitar 6 buah kuat. 21.500 voltmeter. Ini jika diperlukan, jika enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya aksesoris saja. Ini 35.000 per biji. Anggap saja kita pakai hanya satu. Ya. Berapa tadi? 35.000. Anggap saja kita membeli satu, 35.000. Oke. Rincian biayanya adalah kisaran ini aki. Kalau rekomendasi saya kita beli di offline saja, yang offline saja, yang khusus aki. Karena apa? Nanti kalau kita beli online kita akan mahal di ongkirnya. Dan juga pemberitahuan buat teman-teman, kalau membeli ini nomor 1, nomor 3, 4 ini usahakan membelinya dalam satu toko agar nanti kita tidak mahal di ongkirnya ya. Kalau ada ya di daerah kawan-kawan beli di sana, di toko elektronik terdekat. Kalau tidak ada ya beli di online, tapi rekomendasi dalam satu toko. Ini belum termasuk aki. Rinciannya segini, 255.000. Paling kalau dibulatkan sekitar ya 300.000 plus kabel. Oh ya, kabel kita masukkan dulu, lain-lain ya kabel. Kita masukkan dulu lain-lain, itu termasuk kabel, timah dan segala macam. Kita anggarkan 50.000 cukup lah. Nah ini rumusnya belum. Oke. Nah ini 305 aki. Kalau saya beli yang ini, yang 12 volt 32 Ah, ini di sini kemarin saya beli di toko dekat rumah saya, harganya adalah 600.000 ini ya. Nah ini sudah bisa kita gunakan. Yang step up step down ini saya gunakan untuk sebagai modem IndiHome atau modem ZTE 609 sejumlah 2 buah betul. Kalau DC step down ini saya gunakan step down sebentar. Ini step down ini saya gunakan untuk tenda N301 sebanyak 2 buah juga. Yang ini saya buat 12 volt ya. Yang di saya ini saya buat 9 volt. Step up ini saya buat mikrotik, saya buat AP TP-Link CPE 220. Terus saya buat mikrotik juga, mikrotik yang atas, yang untuk LHG ini, LHG saya buat LHG nya ini ada 2 ya.
Oh ya, CPE nya ini juga ada dua. CPE nya ada dua, mikrotik utamanya ada satu. Ini yang khusus 24 volt, mikrotiknya satu, AP TP-Link CP220 nya ada dua, mikrotik lagi dua. Berarti totalnya 1, 2, 3, ada 5. Ini ada 5 berarti. Ini untuk voltnya yang ini voltnya adalah 24 volt, dual voltmeter. Ini saya pakai 3 indikator ini dan ini, indikator 12 volt, 9 volt dan 24 volt. Jadi saya beli 3 ya. Udah, kalau ini 3 berarti saya tulis 3 di sini ya. 3 kali 35.000, jadi 105 ya. Nah, itu kurang lebih biaya untuk pembuatan backup listrik DC to DC memakan biaya kurang lebih adalah 975.700. Ini kalau pakai aki yang besar loh ya. Tapi kalau bisa memakai aki yang lebih kecil, ini kisaran aki hanya 200.000. Hanya 200.000 akinya, enggak sampai segini. Kita lihat rangkaiannya dulu. Ini kita close dulu gambarnya. Rangkaiannya adalah seperti ini kan. Berarti kita nggak perlu ini PSU, ini PSU pasti, ini kita membutuhkan ini aki. Nah, aki ini kan menyesuaikan, kita bisa yang ambil yang murah bisa 24 volt, 9 volt dan 12 volt sesuai dengan deskripsi saya. Oh ya, sekedar informasi juga, saya menerapkan pakai aki yang ini dan bahan-bahan sama seperti ini dengan penggunaan ini. Berarti kita beberapa ini 2 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 perangkat ditambah hub yang membutuhkan 5 volt. Itu saya pakai yang ini dua-duanya saya pakai, saya gunakan sebagai hub penyambung dari LAN. Karena kalau kita arahkan ke pelanggan, nanti kabelannya yang di mikrotik nggak cukup, maka saya pakai hub, dan hubnya saya ambilkan power supply-nya dari sini. Jadi semuanya tidak menggunakan adaptor, hanya menggunakan ini. Jadi saat mati lampu semuanya otomatis nyala, masih tetap nyala. Ini pernah saya praktekkan waktu akinya baru saya beli, itu bisa kuat sampai 22 jam. Jadi hampir 1 hari 1 malam nyala terus. Tapi kalau sekarang sudah, kemarin mati lampu, coba saya pasang, sekalian saya cabut, ingin ngetes lagi kekuatannya berapa, kurang lebih 18 jam baru perangkat saya mati semua. 18 jam itu sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun, dari sekarang sampai sekarang hampir 1 tahun. Itu rincian biaya sangat murah bukan? Kalau kita misal nggak pakai aki, berarti biayanya hanya sekian, cukup murah dan bisa memuaskan pelanggan dan mikrotik kita agar tidak error karena mati lampu. Jadi kita bisa membackup semua kelistrikan pada internet kita, dan akan menambah awet perangkat-perangkat yang sekiranya tidak diperbolehkan saat lampu mati secara mendadak. Oke, itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.